Baiklah Bapak Ibu guru yang berbahagia, seperti janji saya, kita akan belajar membuat video dengan PowerPoint. Seperti yang telah diajarkan oleh Bapak Anang beberapa waktu yang lalu, kita menggunakan screencast, tetapi saya tidak akan membahas tentang screencast-nya, tetapi tentang pembelajaran PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint, kenapa dikatakan PowerPoint? Biasanya digunakan untuk membuat ringkasan atau bagian-bagian penting dari presentasi suatu makalah atau pengajaran. Ya, makanya dinamakan PowerPoint. Power maksudnya memiliki kekuatan. Ya. Jadi dengan menggunakan PowerPoint ini menyajikan makalah atau pengajaran akan lebih menarik dan lebih mudah. Ya. Nah, sebelumnya saya menggunakan PowerPoint 2016, simbolnya seperti ini. Nah, saya terangkan dulu, sebenarnya ini tampilan seperti ini kita sebut desktop, ya, layar terbuka seperti ini dengan gambar beserta ikon-ikon yang ada di sini. Ikon adalah simbol atau lambang. Nah, ikon-ikon di sini mewakili suatu shortcut suatu program yang akan kita buka. Shortcut adalah jalan pintas. Nah, PowerPoint ini termasuk salah satu program dari Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, kemudian ada juga Microsoft Publisher, terus ada juga OneNote dan Outlook. Ya, kenapa disebut Microsoft Office? Karena program-program ini adalah program-program yang digunakan untuk perkantoran atau kegiatan pengajaran. Baik, kita lanjut. Kalau sudah ada ikon di sini, lebih mudah bagi. Misalnya tidak ada ikon PowerPoint di sini. Misalnya saya hapus dulu supaya Bapak Ibu paham bagaimana cara memunculkan ikon seperti ini. Kita klik start. Nah, di sini kita cari ada tidak Microsoft PowerPoint. Kalau tidak ada, kita nanti cari di Microsoft Office-nya. Dari Microsoft PowerPoint. Nah, ini ada. Klik kanan. Kemudian mestinya biasanya ada pindah ke atau buat ikon atau buat shortcut, tetapi di sini tidak ada. Kita klik aja buka lokasi file, Nah, di sini nanti ada ketemu filenya. Nah, program ikonnya di sini ikon Microsoft Office, PowerPoint. Kita klik kanan, send to, kita pilih send to. Kita klik desktop atau buat pintasan. Kalau dalam bahasa Inggris make a shortcut atau create a shortcut, kita klik. Nah, ternyata setelah kita klik ternyata sudah muncul PowerPoint-nya tadi. Baik, kita langsung saja klik PowerPoint. Seperti yang saya katakan tadi, PowerPoint adalah salah satu alat bantu untuk menampilkan bagian-bagian atau poin-poin penting dalam suatu makalah atau suatu pengajaran. Maka kita gunakan supaya lebih menarik apa yang kita tampilkan dalam pengajaran atau presentasi makalah kita. Nah, di sini sudah ada template, tinggal memilih. Misalnya kita pilih yang ini. Klik. Atau kalaupun tidak muncul seperti ini, nanti ada new. Kita klik new. Ini kebetulan PowerPoint 2016 sudah muncul seperti ini. Kita klik salah satu saja. Nah, milih salah satu template-nya.
salah satu. Ini untuk background maksudnya ya, background dan susunan tulisan. Misalnya seperti ini, klik create. Perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu, saya menggunakan Microsoft Office PowerPoint atau Microsoft Office 2016. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang 2010 dan 2013. Tetapi nanti sangat berbeda dengan apabila Bapak Ibu menggunakan Microsoft Office 2007 ya. Sekarang lihat ini tampilannya seperti ini. Ini sudah ada tampilan background seperti ini. Nah, ini bisa kita klik untuk menambahkan judul. Ini subjudulnya. Nah, atau bisa kita hilangkan, kita membuat sendiri judul atau subjudulnya, terserah Bapak Ibu nanti. Nah, kita misalnya langsung aja kita gunakan ini. Misalnya untuk menuliskan lagu apa, Padamu Negeri misalnya. Selamat datang di sebuah Nah, jadi ini untuk tulisan. Kemudian ini untuk judul, ini subjudulnya misalnya nah misalnya ciptaan siapa gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nah berarti kita sudah mendapatkan background dan tulisan. Nah, ini kalau dalam Microsoft Word kita anggap satu halaman. Kita nanti bisa membuat lebih dari satu halaman. Kalau istilahnya PowerPoint ini adalah slide atau clip ya. Kalau kita bingung, kita istilahkan saja seperti Microsoft Word halaman. Nanti halaman 2 bisa kita kopikan, klik kanan, copy, klik di sini paste. Nah, di sini sudah ada 2 halaman nanti. Nah, diklik seperti ini untuk memilih halaman. Ini klik sini halaman pertama, klik halaman kedua. Nanti kalau halaman ketiga sama juga kita klik copy atau bisa pakai new. Nah, setelah insert ya, setelah selesai membuat halaman 1 dan 2, kita bisa membuat halaman baru dengan klik insert new slide. Nah, ini insert new slide. Nah, kita tinggal pilih mau yang ini. Nah, ini sudah ada tatanannya, atau new slide pakai yang ini. Nah, ya. Lihat kan Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah ada 3 halaman. Nah, sekarang menambahkan gambar. Menambahkan gambar bisa dengan klik insert. Nah, insert itu untuk menambahkan sesuatu, bisa tabel, bisa gambar bebas, bisa outline itu berarti dari internet, gambar dari internet, bisa screenshot. Screenshot itu ngambil rekam dari layar ya, ngambil dari layar. Bisa kalau misalnya punya foto album, bisa shapes itu bangun-bangun dari matematika ya, bangun geometri. Nah, kita lihat banyak sekali bangun yang bisa kita masukkan. Nah, kemudian ada smart art. Smart art itu semacam apa ya? Nah, semacam tabel apa namanya? Ya, seperti bagan atau apa seperti itu ya. Atau chart itu diagram atau grafik dan sebagainya. Nah, nanti kita juga bisa memasukkan word art itu tulisan dengan trik-trik seni sendiri, atau dengan tulisan yang mempunyai karakter. Kemudian kalau mau masukkan teks, bisa klik text box, ini juga bisa. Nah, masukkan rumus matematika, ini simbol, atau kita bahkan bisa memasukkan video dan audio. Nah, coba kita praktekkan satu-satu. Nah, bagaimana kalau kita masukkan tabel? Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengatur sendiri yang lebih bagus. Seperti ini, masukkan tabel, bisa kita gerak-gerakkan ke atas ke bawah, seperti ini.
kita kecilkan, kita besarkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian masukkan insert, masukkan picture. Picture ini dari gambar dari file yang sudah kita punyai. Nah, misalnya kita punya gambar apa, kita bisa masukkan di sini. Nah, contoh saja ya. Nah, misalnya gambar ini. Nah, ini jadi picture itu gambar dari file. Nah, ini ya. Nah, kita atur sendiri, tarik kanan kiri, besarkan kecilkan. Kalau membesarkan atau mengecilkan, dipaskan bulat-bulatnya ini Bapak Ibu. Kemudian misalnya sheet kedua saya beri gambar atau tulisan lain nanti ya. Kita beri gambar misalnya gambar shapes ini, bangun matematika. Contoh saja ini seperti ini. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa atur sendiri yang lebih baik. Seperti ini. Nah, ini background slide-nya bisa antara slide 1 atau halaman 1, halaman 2, halaman 3 bisa kita beda-bedakan. Misalnya saya mau bedakan background yang kedua ini, klik desain. Nah, bisa klik kanan. Kalau hanya slide 2 yang saja yang berubah, kita klik selected slide ya, selected slide atau slide yang terpilih. Nah, tanda hitam-hitam tersebut yang mengelilingi slide itu berarti yang terpilih. Kita klik. Nah, seperti ini. Atau kita hanya merubah warna saja. Misalnya yang slide 3 kita samakan backgroundnya dengan slide 1, hanya tinggal mengubah warna misalnya. Kita klik slide ketiga. Nah, kemudian ini warna misalnya ya. Ini backgroundnya sama, hanya warnanya perbedaan warna saja. Klik kanan, apply to selected slide. Kalau kita klik apply to all, maka semuanya berubah sama, menjadi sama nanti. Nah, ya kan? Nah, kita undo aja. Nah, makanya kita kalau mau membedakan, klik selected apply to selected slide. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini kita mau ambil gambar online, insert online pictures. Nah, ini dari internet. Nah, silakan. Atau kalau sulit dengan ini syaratnya harus terhubung internet ya. Kalau sulit dengan ini, langsung aja kita buka internet, kita klik Google, kemudian ya saya contohkan misalnya ini sudah seperti ini. Kita ambil gambar dari internet. Misalnya kita buka internetnya. Nah, misalnya kita buat gambar bergerak, gambar kartun bergerak bisa Bapak Ibu. Nah, kita klik. Kalau gambar bergerak itu biasanya ekstensinya itu GIF atau jenis filenya GIF. Makanya kita misalnya gambar animasi, GIF ya, GIF. Nah, ini untuk gambar bergerak. Kita cari di sini. Nah, kita cari image-nya. Kita klik image supaya hanya menyaring gambar saja, bukan yang lainnya. Nah, coba kita buat ini. Nah, kita pilih, klik kanan, kemudian simpan gambar sebagai. Ya, jadi kita ambil file gambar ini dengan simpan gambar atau save image as kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini ada tulisan title, kita ganti aja supaya mudah. Ini kita lihat Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau kita ngambil gambar di internet itu masuknya di download. Nah, di download seperti ini. Nah, jadi di folder download, nanti supaya tidak rancu, tidak bingung, Bapak Ibu cek dulu ini masuknya ke folder apa. Ini folder download, kita ganti nama filenya, misalnya gambarku. Nah, simpan. Nah, udah. Nanti kita tinggal ngambil gambar dari itu tadi. Ini sudah ada template-nya, sudah ada tatanannya.
tapi bisa kita hapus, kita del atau kita cut. Nah, ini judulnya silahkan bisa ditambahkan, tidak apa-apa di sini. Sekolahku aman. Nah, misalnya seperti ini ya. Baik. Kemudian kita masukkan gambar tadi, karena tadi sudah kita masukkan ke komputer kita download ke komputer kita, maka kita klik pictures atau gambar. Nah, tadi masuknya jangan lupa ke download ya. Tadi kita masukkan ke folder download, maka dicari di sini folder download. Nah, seperti ini. Nah, tadi ini ada kata gambarku ini ya. Nah, coba kita insert. Nah, ini gambar, kelihatannya gambar bergerak ini. Coba kita. Nah, warna putih-putih ini, bingkai gambar ini bisa kita hilangkan. Caranya klik format, klik color, klik format, klik color, kemudian set transparent color. Kita klik di sini ya. Nah, jadi putih-putihnya hilang, tapi karena ini gambarnya tidak halus maka terlihat kasar, putih-putihnya masih terlihat ya. Kalau gambar warnanya halus tentunya tidak terlihat. Nah, ini kita sudah pindah, mempunyai 3 slide ya, 3 halaman ya, 1, 2, 3. Nah, untuk halaman pertama seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak Ibu lihat di tab ini, menu tab ini ada menu animation dan transition. Animation itu untuk memvariasi gerakan dari objek yang dalam slide ya. Ya, kita klik objeknya, misalnya ini. Nah, jadi untuk animation untuk itu digunakan untuk memvariasi efek dari objek yang dalam slide. Misalnya kita coba pakai ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, objeknya tidak langsung muncul, tetapi pakai cara seperti ini atau pakai seperti ini. Nah, pakai seperti ini. Nah ya, ini masih banyak variasinya, nanti Bapak Ibu bisa memilih sendiri. Nah, misalnya nih objek pertama, objek kedua, misalnya objek kedua tulisan misalnya kita pilih grow and turn, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini animation digunakan untuk memvariasi efek dari objek yang di setiap slide ya, seperti ini ya. Nah, jadi urutannya nanti bisa seperti ini ya. Tadi ini akan muncul pertama, ini muncul kedua, ini muncul ketiga, ini muncul keempat. Baik, kemudian tadi ada transition adalah variasi perpindahan antar slide. Misalnya kita buat transisinya, di sini banyak sekali pilihannya, kita pilih salah satu. Nah, seperti ini. Misalnya slide kedua, dari slide pertama ke slide kedua perpindahannya kita pilih seperti ini. Nah, dari slide kedua ke slide ketiga perpindahannya kita pilih seperti ini. Nah, ya kan? Nah, bagus kan? Nah, sekarang sama, kita animationnya kita buat objeknya kita buat animasinya. Nah, seperti ini ya. Kita coba, nanti Bapak Ibu buat sendiri yang lebih bagus supaya menarik untuk anak-anak. Baik, ini tadi misalnya cara membuat slide sederhana. Baik, bagaimana cara menampilkan slide? Nah, kalau menampilkan slide silahkan klik tombol gambar layar ini ya. Jadi biasanya slide itu ditampilkan di LCD proyektor ya. Tapi kalau ini kita gunakan untuk membuat video. Nah, kita klik di sini. Nanti kita mulai dari slide pertama. Kita klik. Nah, coba. Nah, seperti ini. Nah, untuk menampilkan
objek-objek dalam slide kita satu kali klik saja. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, sudah muncul semua objeknya. Kalau kita klik nanti maka akan muncul slide kedua. Ya. Kita ambil objeknya seperti ini. Nah, ya. Nah, sudah habis objeknya muncul semua, kita klik pindah ke slide ketiga. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini tadi belum kita buat animasinya, nah, hanya untuk membedakan saja. Kalau tidak dibuat animasinya akan langsung muncul objeknya ya, tanpa animasi ini. Baik, itu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri, semoga bermanfaat dan selamat mengajar dengan membuat video agar menarik bagi anak-anak selama pembelajaran daring. Terima kasih, sampai jumpa lagi.